mempresentasikan tentang risiko tinggi kehamilan pada ibu hamil. Sebelumnya, kelompok 6 akan memperkenalkan diri. Baik, nama saya Intan Hawa, saya sebagai penyaji. Baiklah, di sini kelompok 6 akan menyajikannya yang disajikan oleh teman kami Intan. Baik, selamat siang Bu. Selamat siang Ibu-ibu. Siang. Baik, pembahasan kita hari ini yaitu resiko tinggi kehamilan pada ibu hamil. Jadi, apa itu resiko tinggi pada kehamilan? Adalah suatu kehamilan yang memiliki resiko besar bagi ibu yang maupun bayinya yang akan terjadi penyakit atau kematian baik sebelum maupun sudah persalinan. Di sini ada faktor resiko tinggi pada kehamilan. 1. Ibu terlalu muda, terlalu tua, seperti ibu hamil yang muda kurang lebih umur 20 tahun dan ibu yang tua umurnya 35 tahun. Kedua, jarak kehamilan terlalu dekat, seperti kurang lebih 2 tahun. Ibu perokok berat, kecanduan minum minuman keras atau miras. Riwayat persalinan jelek, operasi atau sesar, persalinan lama yang memerlukan tindakan vakum. Baik, di sini kita akan mengenal yaitu penyakit yang menyertai kehamilan resiko tinggi, yaitu 1. Preeklamsia. Ada yang tahu ibu-ibu apa itu preeklamsia? Iya. Ibu, preeklamsia yaitu kondisi ketika tekanan darah ibu hamil meningkat serta adanya protein di dalam urin. Kedua, eklamsia, kejang yang terjadi selama kehamilan atau sesaat setelah melahirkan. Dan ketiga yaitu anemia. Ada yang tahu apa itu anemia? Apa Bu? Darah. Ya, anemia adalah kondisi ibu dengan kadar hemoglobin dalam darah kurang dari 12 Gr. Ya, di sini ada akibat risiko tinggi pada kehamilan bagi ibu. 1. Mengalami pendarahan. Kedua, kemungkinan keguguran, persalinan yang lama dan sulit. Ketiga, kematian ibu dan bayi. Keempat, kemungkinan lahir belum cukup usia kehamilan, berat badan rendah, dan cacat awak. Baik, demikian dari kami. Baik teman-teman semua, demikian penyuluhan dari kelompok 6. Sekarang jika ada pertanyaan, kritik dan saran dari teman-teman semua, kami persilahkan. Izin bertanya untuk Ibu. Baik, untuk teman kami Ali, silakan. Nah, di sini saya ingin bertanya, bila mengalami preeklamsia pada kehamilan pertama, akankah berulang di kehamilan selanjutnya? Terima kasih. Baik. Apakah masih ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Apakah masih ada lagi pertanyaan teman-teman? Bertanya, eklamasi kan artinya kejang yang terjadi selama kehamilan atau sesaat setelah melahirkan. Adanya eklamasi, iya.
eklamsi. Pertanyaannya, apa pertolongan pertama pada ibu yang terjadi eklamsi? Saya dari resiko tinggi kehamilan ini, apakah ada beberapa makanan atau aktivitas ibu hamil yang seharusnya dihindari pada saat dia hamil supaya penyakit ini tidak terjadi pada saat ibu hamil? Baik, untuk teman kami bersilakan. Oke, selamat siang. Di sini saya bertanya mengenai faktor risiko tinggi pada kehamilan. Di sini terkira yang teman-teman sampaikan bahwasanya ibu terlalu muda atau terlalu tua di bawah 20 tahun dan terlalu tua atau di atas 35 tahun itu menjadi risiko tinggi pada kehamilan. Sedangkan yang kita ketahui di bawah 20 tahun itu bisa aja mengalami kehamilan tapi tidak terjadi apa-apa. Begitu juga dengan yang terlalu tua, bisa aja pun yang 40 tahun ke atas bisa mengalami kehamilan. Jadi coba dikasih kejelasan kepada kami yang membuat kami yakin bahwasanya risiko itu betul-betul terjadi. Terima kasih. Tadi yaitu apakah ibu hamil yang pernah mengalami preeklamsia bisa terulang kembali? Ya bisa saja. Apabila dia tidak mencegah, contohnya dia sudah pernah mengalami preeklamsia, jadi dia tidak mencegahnya. Dia mau kehamilan kedua kan? Nah, jadi dia harus melakukan pencegahan seperti mengurangi makan makanan yang asin dan mengonsumsi kebutuhan cairan dan menghindari makanan junk food. Bagaimana untuk teman kami Ali, apakah bisa diterima? Baik, terima kasih. Terima kasih ya. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari teman kami. Mbak Nur Halimah, itu pertolongan pertama pada ibu eklamsi. Pertolongan pertama pada gejala eklamsi adalah memutuskan kejang menggunakan obat-obatan. Selanjutnya, setelah kejang tertangani, maka langkah selanjutnya adalah melahirkan bayi. Proses melahirkan bayi dapat melalui persalinan normal, pervaginam, atau operasi sesar, tergantung kondisi ibu dan usia kehamilan. Bagaimana untuk teman kami Nur Halimah, apakah bisa diterima? Oke, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan Titian akan dijawab teman kami Intan. Pertanyaan, apa saja makanan dan kegiatan yang dihindari agar tidak terjadi preeklamsia? Iya. Yaitu makanan contohnya makanan yaitu makanan yang asin, mie bakso, nasi goreng, junk food tadi, dan hindari atau batasi meminum kopi. Sedang yang bersoda juga termasuk, dan kegiatan yang dihindari agar tidak terjadi risiko kehamilan juga seperti hindari tidur larut malam, hindari stres, cukup memakan makanan yang sehat seperti buah-buahan. Dan terakhir hindari mengangkat beban berat. Bagaimana untuk teman kami Titian? Baik teman-teman, kami akan membuka sesi pertanyaan kedua. Untuk teman-teman yang ingin bertanya lagi, kami berikan kesempatan dan waktu. Jika
Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, kami akan menutupnya teman-teman. Demikianlah penyuluhan dari kelompok 6 mengenai resiko tinggi kehamilan pada ibu hamil. Atas kerjasama dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.